misalnya keluhannya di sisi kanan, ya disuruh lateral fleksi ke kanan. Kalau ternyata dia merasakan ada kesemutan di kiri, ya disuruh lateral fleksi ke kiri. Jadi ekstensi, lateral fleksi, kemudian dikasih kompresi. Kompresinya bukan begini, nggak ikut miring, tapi tetap lurus. Kemudian ditekan ke bawah, ini ya. Nah, kalau pada saat ditekan timbul rasa nyeri, berarti tesnya positif, gitu ya. Jangan ditanya sakit nggak, gitu. Nggak, ya, dia nggak ada keluhan, gitu ya. Jadi ekstensi, lateral fleksi, kemudian ditekan. Oke, tekannya ke bawah, bukan nggak ikut miring. Ini adalah Spurling test. Yang kedua adalah shoulder abduksi atau abduksi shoulder. Kemarin gimana tesnya? Nah, tinggal ini tetap tegak kepalanya. Nah, gini aja sebenarnya. Ini kan shouldernya sudah abduksi. Mau gini bisa atau tinggal diangkat aja ke atas gitu ya. Kalau posisi seperti ini nyeri, berarti tesnya positif. Kalau shoulder abduksi gampang. Seperti ini. Yang ketiga adalah falsafah. Kalau falsafah gimana caranya? Batuk. Tarik nafas dulu, tarik nafas dalam, ditahan, kemudian saat mau dihembuskan itu sambil boleh tutup hidung, ini atau sih, gitu ya. Oke. Nah, apa yang dirasakan ketika melakukan falsafah? Kupingnya kenapa? Kupingnya kayak si angin. Ya kayak bung gitu ya di telinga. Selain itu apa? Kanan. Rasanya nggak bisa nafas, oh iya karena kan ditutup. Makan apa? Oh, rasanya ketekannya di mana? Ya, serviks maksudnya cervical. Ya sebenarnya rasa tertekannya itu nggak cuma di cervical aja ya, bahkan sampai ke lumbar. Ya. Nah, ya kalau rasa ketekan terus ketekannya udah pasti itu normal, maksudnya fisiologis. Tapi kalau disertai dengan nyeri, berarti tesnya positif. Jadi sekali lagi tarik nafas dulu, tahan, terus kemudian saat mau dihembuskan ini ditutupi. Tahan beberapa detik. Oke. Nah, kan rasa ketekannya sampai ke sini ya, lumbar. Ya, coba. Tarik nafas ya. Tarik nafas, tahan, dihembuskan. Nah, oke. Sakit? Ya, karena dia normal memang nggak sakit. Tapi rasanya ada penekanan di telinganya iya, di cervicalnya iya sampai lumbar. Kalau ada rasa nyeri, berarti hasil tesnya positif. Berikutnya adalah tes distraksi. Kalau distraksi posisinya tiduran di bed. Kepalanya sih. Kamu nggak kelihatan. Kalau ada naik, kalau ini kan ada. Ada bawah. Makasih Mama. Permisi ya. Kalau distraksi yang mau ditraksi itu, yang mau ditarik itu adalah bagian lehernya. Jadi posisi tangan sebenarnya yang senyamannya aja boleh ya, bisa begini. Oke. Jadi jempol kedua ibu jari itu ada di depan telinga begini. Ini bisa. Atau mau satu tangan di belakang leher. Ini diangkat. Ini juga boleh. Oke. Bebas yang kira-kira nyaman terus bisa narik dengan kuat gitu yang mana. Mau seperti ini bisa, seperti ini juga bisa. Kalau distraksi, misalnya saya pakai yang gini ya.
pasiennya. Ini ya. Kalau bisa sih yang nyaman agak kuda-kuda gitu ya. Jadi nariknya itu dari badan seluruhnya, nggak cuma fokus di tangan. Nah, seperti ini. Tarik. Sakit? Enggak. Kalau ternyata saat ditarik, kemudian katakanlah tadi awalnya dia ada nyeri, tapi begitu ditarik rasa nyerinya kok kacek alias berkurang. Hah? Oh iya selisih. Oh iya. Maksudnya kurang gitu kan, sudah nggak sesakit sebelumnya. Berarti hasil tesnya positif ya. Sekali lagi, tinggal ditarik aja lehernya. Atau kalau misalnya pakai tangan yang tadi, ini juga bisa. Kalau nggak mau kuda-kuda gini bisa, satu kaki di depan. Nah, kita ditarik, tahan dulu, terus relax. Mau yang sebaliknya begini juga boleh. Ya, tarik. Sakit? Relax. Karena ini di leher jadi harus hati-hati. Ya. Pastikan pasiennya tidak merasa kesakitan ya. Ini tadi terlalu neken nggak jempol saya? Enggak. Oke. Ya. Mungkin udah nariknya itu malah fokusnya kekuatannya di jempol. Jadinya akan menekan malah ya. Enggak. Sakit ya? Enggak. Ya. Prinsipnya adalah lehernya itu ditarik. Nariknya nggak usah kayak gitu, biasa aja, yang gentle. Takutnya muncul ya. Gitu ya. Itu untuk distraksi. Yang sana kelihatan nggak? Iya. Sekarang balik kepalanya tuh. Tangan di sini. Ini yang pertama distraksi. Ini ada gini juga boleh. Ada panciannya di mana nih, bed. Sini juga bisa. Kita tarik. Oke, nggak kelihatan. Oh, agak serong. Kelihatan. Agak serong ke sana. Serong. Oh, serong. Nah, yes. Wes. Ya. Ini ditarik. Atau mau begini juga bisa. Ini. Satu lagi bisa dengan cara seperti ini. Dua tangan. Maksudnya dari bawah. Oke. Sakit? Yes. Jangan terlalu diangkat ya. Jadi ini angkatnya sedikit aja. Pokoknya tangan kita udah ada di belakang leher, belakang kepala, kemudian ditarik. Oke. Itu ya untuk distraksi. Wes. Sekarang ya posisinya masih di sini. Tes yang berikutnya adalah OLTT. OLTT 2B dulu. Kalian buka di halaman 217 apa ya? Jangan ini. Ibu lah tangan angkat ini. Kayaknya itu yang LF tanda tangannya bukan. Kenapa nih muti? Belum. Jenis. Pegang. Ya, ini ya. Iya. Itu. Terus kemudian shouldernya depresi. Ini kurang ajar ya. Depresi atau ke bawah, ya, depresikan. Habis itu apa lagi coba dibaca? Ini OLTT. Ya. Ekstensi dari elbow atau siku. Setelah itu
endorotasi ya. Endorotasi forearm ini semuanya diendorotasikan terus. Wrist, finger dan thumbnya fleksi. Cek. Ini serongnya bisa. Oh, kelihatan. Iya. Kalau kamu pegel? Iya. Jadi Bahunya agak keluar lagi. nggak kelihatan. Aduh, sempit. Coba, geser ya. Nggak kelihatan. Tonggo. Shoulder depresi. Terus kemudian ekstensi elbow, endorotasi, fleksi dari jari, ya, wrist dan jari. Setelah itu digerakkan kemana? Jadi ini gini, karena sarafnya radialis, saraf radialis itu mempersarafi daerah mana? Gendis. Boleh nggak? Radialis. Raisonya. Tolong dir. Ya itu. Dia yang video. Kalau radialis, karena 2B ini OTT 2B itu untuk saraf radialis. Radialis kira-kira gimana? C berapa waktu itu kalau radialis? Ya C5 C6. Adanya mana C5? Ini jempol kan radial, sisi radial. Ini dari sini kan C5 sampai sini, ya. Sini. Ini adalah radialis. Jadi didepresikan shouldernya, ekstensi siku, endorotasi dan kemudian ini difleksikan atau palmar fleksi ya. Nah dengan begini ini ditekuk ke dalam. Ini si saraf radialisnya akan terprovokasi terulang. Oke. Terus kemudian yang berikutnya adalah dilakukan gerakan ABD shoulder. Kalau mau memprovokasi nyeri lagi disuruh lateral fleksi leher ke arah sebaliknya. Sakit, ketarik. Oke. Sakit nggak? Ini tesnya. Kalau misalnya tadi ya sakit, berarti tesnya positif. Ini untuk tesnya. Kalau untuk mobilisasinya gimana Bu? Ya tinggal gini aja. Ini bisa mobilisasinya di pergelangan tangannya, ya kan? Ini amplitudo kecil. Kalau yang begini amplitudo besar. Lihat perbedaannya. Sekali lagi, amplitudo kecil, amplitudo besar. Atau mau di bahunya juga bisa. Ya, ini nanti bahunya dibuka lagi. Yang ditambah, yang dimobilisasi di sini juga bisa. Tapi ini harus sambil ditarik begini. Amplitudo kecil, ya. Amplitudo besar. Oke. Ini yang ya betul. Kalau ini yang kemarin itu begini ya, ini kan. Nah yang ini di endorotasi, kemudian dorsi, palmar fleksi. Oke. Ini untuk yang 2B. Prinsipnya adalah membuat saraf radialis di area sisi lateral tangan ya. Tapi kalau begini kan endorotasi, ini jadi tertutup. Oke. Ini untuk yang 2. Sekarang yang 3. 3 itu untuk saraf ulnaris. Kalau ulnaris, kepalanya di sana. Ya, bukan saya yang balikin kamu aja. Coba dibaca kalau ulnaris apa? Yes, posisinya tidur terlentang. Shouldernya selalu diposisikan depresi. Ya, terus
Habis itu apa lagi? Fleksi elbow, terus dorsi fleksi, dorsi fleksi. Pin. Men. Itu kan tulisnya fleksi atau ekstensi? Ekstensi. Ya, kalau itu ekstensi atau dorsi fleksi. Nah, permisi ya. Bahunya ini sih. Ada orang. Di situ ada yang nganggur nggak? Sini. Terus habis itu gerakannya adalah digerakkan ABD shoulder. ABD shoulder sampai ke sini. Tarik. Sakit apa namanya? Kepalanya enggak? Ini. Oke. Tarik. Oke. Iya. Kalau mau ditambah bisa. Sampai atas sini. Gitu ya. Oke. Gedang, nopi dong. Jadi tes begini kalau positif, kalau nyeri berarti positif. Nah terus mobilisasinya gimana? Mobilisasinya begini, sesuai dengan, Aduh, 2 kali. Misal saya mulai dari sini, buka ABD shoulder, kemudian segini ya. Kalau di tahapan ini dia udah sakit, maka dilakukan mobilisasi. Lihat ini kecepatannya harus sama, jangan kadang-kadang pelan-pelan, kadang yo cepet enggak ya, jadi harus sama. Amplitudo kecil. Oke. Amplitudo besar. Ini. Amplitudo besar. Sekali lagi, amplitudo kecil. Amplitudo besar. Kemudian ditambah misalnya, buka. Nah ini dorong aja. ABD-nya ditambah, ABD shoulder-nya. Nah, buka. Ini mau tambah gini lagi juga bisa. Kalau mau ininya di sini ya bisa. Mobilisasinya di shoulder-nya juga boleh. Amplitudo kecil, amplitudo besar. 4, 5. Oke. Gitu ya. Ini untuk WLTT 3. Tadi untuk saraf apa? Ulnaris untuk saraf di area mana? Ya, simpulannya adalah pada dasarnya memang tidak ada dosis yang pasti. Kalaupun misalnya mau menggunakan dosis yang dilakukan pengulangan ini 40 kali itu nggak apa-apa. Tapi harus ada jedanya. Misalnya 40 tuh dibagi menjadi 4 kali. Di 10 kali istirahat, 10 kali istirahat, 10 kali, atau misalnya 20 kali istirahat dilakukan lagi 20 kali. Ya. Harus ada, karena kalau 40 kali itu terlalu kebanyakan, sehingga harus dijeda dulu. Bentar aja, nggak usah lama-lama, paling 10 detik, 15 detik, terus nanti diulang lagi. Itu ya. Oke? Apanya? Sampai sini. Iya, anak tahu kan. Tadi pas di pediatri lebih, aku masih shock. Kamu tapi lupa. Harusnya apa namanya? Iya. Benar nggak sebut nama ya? Satu puluhan bisa atau lebih satu. Nanti kangen lebih detail. Kalau sertifikat yang 10 pagi. Itu hanya di misalnya Tuh dia pakai itu juga di yang gedungnya. cedera, yang rusak, atau lebih dari satu saraf. Makanya emang simbol ya biar mudah dilihat diingat Kalau orang. sertifikat di Bulopati itu keluhannya tuh nggak cuma satu, tapi lebih dari satu. Lihat C, Terus strategi itu bukan di tanah. CTS gitu, atau ulnaris dia ditambah apa namanya ini yang di sini titik-titik yang ada di periskapular gitu ya, di area bahu atau ya boleh otot-otot rotator ya. Oke.